Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Waliatul Azizah dengan NPM 205040219 dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas D, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang analisis iklan Yakult berdasarkan analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning untuk memenuhi tugas mata kuliah periklanan, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Sania Nur Azizah, MBA. Pada analisis produk Yakult ini merupakan analisis yang berdasarkan segmenting, targeting, dan positioning, serta analisis kandungan produk dan analisis pada manfaat produk bagi tubuh kita. Baik, langsung saja kita akan memasuki analisis berdasarkan STP. Namun, sebelum kita analisis, lebih baiknya kita mengenal produk dengan melihat produk tersebut melalui iklannya. Baik, langsung saja kita nonton iklan produk Yakult. Ayo masuk. Di usus, bakteri baik dan merugikan tidak seimbang, bisa menyebabkan lebih dari 100 penyakit. Makanya kita butuh Yakult. Untuk menekan pertumbuhan bakteri merugikan. Minum Yakult tiap hari. Nah, itulah tadi iklan Yakult di mana slogannya adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Berdasarkan iklan Yakult tersebut, mari kita analisis berdasarkan STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Hal yang pertama saya akan bahas adalah tentang segmenting, di mana segmenting ini adalah kegiatan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebutuhannya, kebiasaannya, serta sikap yang biasa dilakukan oleh pelanggan yang diatasi oleh pemasaran. Dalam proses segmenting ini ada proses seleksi pasar, menetapkan variabel dalam segmentasi pasar, dan menentukan nilai-nilai serta penargetan pasar. Dan pada kali ini iklan Yakult mempunyai 4 segmentasi pasar, di mana segmentasi pasar itu adalah segmentasi perilaku dan sikap, segmentasi dalam geografi, dan segmentasi demografi, serta segmentasi psikografi. Oke, langsung saja kita masuk ke analisis segmentasi berdasarkan perilaku dan sikap. Berdasarkan segmentasi perilaku dan sikap, yaitu di mana segmentasi ini berdasarkan pada pengelompokan pembeli yang mengetahui tentang pengalaman dalam penggunaan produk atau reaksi terhadap suatu produk tersebut. Dan pada produk Yakult ini, segmentasi pada produk Yakult dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas rendah, kelas menengah, dan kelas berat. Di mana kelas rendah ini yaitu kelas yang jarang mengonsumsi produk Yakult. Kelas menengah yaitu kelas yang sering mengonsumsi produk Yakult, dan kelas berat atau kelas atas adalah kelas yang dimana sering mengonsumsi Yakult dalam waktu yang teratur. Selanjutnya yaitu analisis demografi, yaitu suatu analisis segmentasi yang menyangkut tentang umur, usia, jenis kelamin, agama, ras, dan kewarganegaraan serta pendidikan. Di mana dalam produk Yakult ini sangat cocok dikonsumsi untuk semua kalangan. Dalam iklan Yakult, pada iklan yang sudah saya tampilkan menunjukkan bahwasannya dalam iklan tersebut ada nenek, ada kakek, anak, ayah, serta ibu yang sedang mengandung. Hal ini menunjukkan bahwa segmentasi pasar pada segmentasi demografi produk Yakult ini cocok untuk semua jenis kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan ibu hamil. Hal ini dikarenakan produk Yakult dapat digunakan untuk mencegah gangguan pencernaan seperti iklan yang sudah kita tonton tadi. Dan selanjutnya iklan produk Yakult ini digunakan untuk mengurangi racun-racun dalam usus dan meningkatkan daya tahan tubuh dalam tubuh kita.
Selanjutnya yaitu adalah analisis berdasarkan geografi, yaitu analisis segmentasi berdasarkan geografi di mana melihat wilayah-wilayah kota, kepadatan penduduk serta iklim, di mana produk Yakult ini sudah menjangkau berbagai wilayah seperti di Sumatera, di Kalimantan, Papua, serta wilayah-wilayah lain. Dan produk Yakult ini sangat bagus dipasarkan di daerah kota-kota besar. Mengapa demikian? Karena kita ketahui bahwasannya di kota-kota besar sudah banyak pencemaran terhadap zat-zat makanan kimia yang mengakibatkan tubuh kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu, dengan mengonsumsi adanya produk Yakult ini dapat mengurangi atau menjaga pencernaan kita tetap menjadi baik. Oleh karena itu, produk Yakult ini sangat cocok untuk menetralisir racun-racun yang ada pada tubuh kita. Selain itu, produk Yakult ini sangat mudah didapatkan karena sudah banyak distributor yang sudah melakukan berbagai cara dengan adanya stok dalam warung-warung atau rumah ke rumah. Selanjutnya yaitu segmentasi berdasarkan psikografi. Psikografi di sini yaitu segmentasi berdasarkan gaya hidup, di mana dalam masa sekarang gaya hidupnya menyukai produk-produk yang simpel, yang ramah lingkungan dan mudah dibawa kemana-mana. Dalam iklan tersebut kita ketahui bahwasannya seorang ibu menggunakan tasnya untuk menyimpan produk Yakult. Hal ini yang menyatakan bahwa produk Yakult ini adalah fleksibel, mudah dibawa kemana-mana. Hal ini juga yang menjadikan produk Yakult ini sangat digemari oleh kalangan ibu-ibu. Selanjutnya, produk Yakult ini mudah dijangkau dan harganya pun terjangkau, sekitar 9.000 sampai 10.000 per paknya. Oke, selanjutnya yaitu analisis berdasarkan targeting, di mana analisis berdasarkan targeting ini analisis yang digunakan untuk keputusan pemilihan target pasar yang digunakan. Target pasar yang baik adalah target pasar yang dapat diidentifikasi, besar pasar, dalam mencukupi dan stabil dan mudah dimasuki. Oleh karena itu, target pemasaran dalam produk Yakult ini memfokuskan pada seluruh wilayah Indonesia, terutama pada wilayah-wilayah besar, kota-kota besar. Selanjutnya, secara geografi ditinjau dari permintaan dan tingkat penjualan pada produk Yakult tersebut. Selanjutnya, target pasar secara demografi telah kita ketahui bahwasannya produk Yakult ini merupakan produk yang boleh dikonsumsi oleh semua kalangan, baik dari umur, jenis kelamin maupun etnis. Dan produk Yakult ini merupakan minuman susu fermentasi yang dimana minuman ini cocok untuk keluarga. Selanjutnya yaitu analisis berdasarkan positioning, yaitu analisis penamaan produk kepada pelanggan dengan proses seleksi atribut untuk diferensiasi dan menetapkan penentuan pasar di seluruh strategi dengan taktik pemasaran. Pada produk Yakult ini bisa dikatakan sebagai market leader karena dikatakan sebagai penguasa pasar dalam produk minuman kesehatan usus. Hal ini dikarenakan moto dalam produk iklan Yakult adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Dengan adanya slogan tersebut atau moto tersebut menjadikan konsumen itu berpikir bahwasannya dengan mengonsumsi produk Yakult maka kesehatan dalam ususnya akan menjadi baik. Oke, itulah tadi analisis berdasarkan STP dalam produk iklan Yakult. Selanjutnya kita akan menganalisis produk Yakult ini berdasarkan tentang
kandungan dalam produk Yakult, di mana produk Yakult ini merupakan susu fermentasi atau minuman probiotik yang dimana di dalamnya terdapat berbagai komposisi yang bagus bagi tubuh kita. Baik, di sini saya sudah memegang satu produk Yakult, di mana saya akan membacakan komposisi produk Yakult serta apa saja yang terdapat dalam kemasan produk Yakult. Baik, di sini komposisi pada produk Yakult ini adalah air, sukrosa, susu skim bubuk, di mana ada 3,4% dektrosa, pensa sintetik, kultur bakteri asam laktat atau Lactobacillus casei-shihotria astrein, yang dimana bakteri tersebut baik untuk pencernaan kita. Selanjutnya pada susu Yakult ini mengandung alagren, di mana juga bagus untuk kesehatan kita. Selanjutnya dalam produk Yakult ini beratnya atau isi bersihnya sebesar 65 ml. Dan produk Yakult ini baik digunakan sebelum 27 November 2022. Produk Yakult ini merupakan minuman susu fermentasi yang diproduksi oleh PT Yakult Indonesia Persada, Sukabumi 43359 Indonesia. Dan pada produk Yakult ini sudah ber-BPOM RI dengan MD 201010001400. Dan produk Yakult ini sudah memiliki sertifikat halal. Jadi minuman produk Yakult ini merupakan minuman produk yang sudah lolos dalam uji BPOM dan uji kehalalannya. Selanjutnya, manfaat dari produk Yakult tersebut antara lain yaitu menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam tubuh kita. Yang kedua, menekankan pertumbuhan bakteri-bakteri yang merugikan kesehatan kita. Selanjutnya yaitu mengurangi racun-racun pada tubuh kita, mencegah gangguan pencernaan, dan meningkatkan kualitas ketebalan tubuh pada tubuh kita. Dan pada gambar tersebut bahwasannya dalam satu paknya produk Yakult ini berisi 5 produk, di mana dalam satu pak ini harga produk tersebut sekitar 9 sampai 10.000. Dan untuk harga per produknya sendiri seperti ini adalah harga 2.000 sampai 3.000 per botol. Harga segini merupakan harga yang terjangkau bagi kita semua. Jangan lupa slogan dari minuman produk Yakult ini adalah cintai ususmu, minum Yakult tiap hari. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakteri merugikan. Minum Yakult tiap hari.